Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan membahas masalah saraf terjepit. Karena ketika salah penanganannya bisa fatal. Kenali struktur tulang. Apa itu? Simak sampai habis. Sahabat, ada 3 tipe karakter tulang tubuh manusia. Ketika mengalami saraf terjepit, kita juga harus tahu apakah dia termasuk kondisi yang kifosis, lordosis, ataupun skolosis. Karena ketika kita tidak paham, akibatnya bisa fatal. Hal apa saja yang perlu kita lakukan? Selain treatment akupressure, mungkin juga melakukan senam ya, atau lebih dikenal dengan stretching. Dan yang ketiga, kita juga perlu mengkonsumsi nutrisi yang tepat. Sahabat, saya pernah bilang bahwa untuk memahami akupressure perlu memahami anatomi tulang. Untuk itu, pahami anatomi tulang belakang yang normal itu seperti apa. Bisa perhatikan pada gambar tulang belakang di samping. Oke, sekarang saya jelaskan kondisi lordosis. Sahabat, pasien yang mengalami saraf terjepit ada kondisi yang lordosis, yaitu kondisi tulang belakang masuk ke dalam seperti ini. Jadi bagian pantat ini lebih menonjol keluar ya, bagian tulang belakangnya seakan-akan masuk ke dalam. Sehingga kondisi seperti ini penanganannya berbeda dengan kondisi yang kifosis. Sekarang saya contohkan yang kifosis. Sahabat, kondisi seperti ini, jadi tubuhnya seakan-akan membungkuk pada bagian pantat dan juga pada bagian pinggang. Biasanya pada kondisi kifosis untuk lumbar 1 sampai lumbar 4 bahkan 5-nya cenderung menonjol. Kondisi seperti ini seperti bayi sehingga bagian pantat hilang. Kondisi kifosis seperti ini penanganannya berbeda dengan lordosis. Begitu juga dengan kondisi skolosis. Sahabat, kondisi skolosis biasanya ditandai dengan salah satu punggung terjadi tinggi sebelah, baik kanan maupun kiri. Sisi lain, bentuk dari rusuk biasanya juga ikut berubah. Penanganannya ini pun berbeda. Pada kasus yang lordosis, penanganannya adalah dengan cara kita mencium lutut pada bagian ekstrimnya. Namun pada kasus yang kifosis tidak boleh cium lutut, tapi harus seperti kayang. Sedangkan pada kasus skolosis ini perlu penanganan untuk ditarik pada bagian tulang belakang secara umum, baik dari ketiak di sini ataupun dari leher belakang. Selain memahami ini, ada juga perlu memperhatikan nutrisi, karena nutrisi ini juga sangat penting. Pentingnya nutrisi ini juga untuk membantu dari sisi dalam. Melakukan terapi akupressure, stretching, dan apapun sifatnya terapi, ini sifatnya menunjang ya. Tapi dari sisi dalam kadang kita juga sering melupakan hal itu. Makanya perlu kita mengkonsumsi susu yang tinggi kalsium, mengandung vitamin D, kondroitin, dan juga glusamin. Jadi ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu terapi akupressure, kemudian kita bisa lakukan stretching, dan juga nutrisi kalsium ya. Nah, untuk penanganan stretching, ini ada beberapa pengalaman dari pasien yang katanya di terapi orang, saraf terjepit, setelah diterapi justru tidak bisa jalan. Karena, mohon maaf, sang terapis tidak memahami karakter tulang belakang termasuk yang lordosis, skolosis, ataupun kifosis. Sehingga ini menjadi fatal. Saya ingatkan, untuk yang kifosis ini tidak boleh mencium lutut stretchingnya. Untuk yang lordosis tidak boleh kayang ataupun diangkat kakinya atau ditekuk ke belakang. Untuk yang skolosis ini harus ditarik ya, tubuhnya direnggangkan. Sehingga
pemahaman seperti ini akan mempermudah kita dalam penanganan pasien. Baik Anda seorang terapis ataupun seorang yang mengalami saraf kejepit, pahamilah karakter tulang belakang ini termasuk yang apa. Kadang ada juga yang sudah kifosis sekaligus skiolosis, juga lordosis sekaligus skiolosis. Agar ketika melakukan senam, stretching ataupun terapi apapun tidak akan memperparah kondisi saraf terjepit, tapi akan memperbaikinya. Untuk nutrisi susu, berdasarkan pengalaman pasien yang saya tangani mengalami saraf terjepit selama 17 tahun, saya lakukan terapi akupressure, kiropraktik, dan saya sarankan untuk mengkonsumsi susu kolostrum. Alhamdulillah skiolosisnya sembuh dan pada bagian yang saraf terjepitnya mulai berkurang. Susu ini harganya mungkin agak mahal, tapi ini nutrisi yang bagus karena ini susu kolostrum. Jadi ini sudah saya buktikan pada pasien dan juga banyak orang yang sudah membuktikannya. Susu ini untuk linknya saya sertakan di deskripsi dan saya nanti juga akan pin komennya karena susu ini sangat bagus. Ini bisa memperbaiki sisi nutrisi pada bagian dalam sehingga tulang belakang dan persendiannya akan membaik. Sehingga kadang hanya di terapi akupressure dan minum konsumsi susu ini pun insya Allah bisa sembuh. Semoga pemahaman ini bisa membantu. Untuk lebih lengkapnya tentang terapinya bisa disesuaikan antara skiolosis, lordosis, ataupun kifosis, harus diperhatikan. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Seperti dikatakan Dr. Daniel Clark dalam bukunya, kolostrum, makanan kehidupan pertama, pembunuh nomor 1 di dunia saat ini adalah penyakit yang menyerang kekebalan. Satu-satunya cara tubuh kita bisa terkena penyakit adalah jika kekebalan tubuh kita rendah. Kanker, penyakit jantung, diabetes, alergi, infeksi, penyakit autoimun, MAH, dan bahkan penuaan dini berkaitan erat dengan kekebalan tubuh. Jika sistem kekebalan tubuh Anda bekerja dengan baik, tubuh Anda akan menyembuhkan diri sendiri secara otomatis dari penyakit apapun. Dan jika berbicara tentang kekebalan tubuh, tidak ada sesuatu pun di muka bumi yang mampu menandingi kekuatan kesembuhan kolostrum. Kolostrum adalah cairan kental kekuningan yang dihasilkan selama kehamilan dan merupakan makanan kehidupan pertama bagi semua mamalia. Ini merupakan makanan terpenting sepanjang hidup kita. Sebegitu pentingnya sehingga banyak binatang yang akan mati tanpa mengkonsumsi kolostrum. Kolostrum telah digunakan sepanjang sejarah di banyak budaya di dunia. Tabib Ayurvedic dan tabib-tabib suci di India selama beribu-ribu tahun sudah menggunakan kolostrum sapi untuk kesembuhan fisik dan spiritual. Kolostrum mengandung semua lemak esensial, semua asam amino esensial, dan merupakan makanan paling lengkap yang ada. Kolostrum mengandung semua faktor pertumbuhan yang dikenal, yang mempercepat regenerasi dan kesembuhan semua jaringan tubuh. Faktor pertumbuhan yang membantu penyembuhan otot, tulang, syaraf, dan tulang rawan. Kolostrum membantu bayi yang baru lahir tumbuh sehat dan sembuh dengan cepat. Dalam kolostrum juga terdapat semua faktor kekebalan yang dikenal, yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi kita dari bakteria, virus, dan organisme penyusup lainnya. Sampai saat ini, diperkirakan ada lebih dari 5.000 riset medis yang membuktikan bahwa kolostrum mampu menyembuhkan problem kekebalan tubuh, membantu jaringan tubuh melakukan regenerasi, dan memiliki berbagai manfaat kesembuhan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Kolostrum juga mengandung setiap rantai bakteri probiotik yang dimiliki ibu, yang jauh lebih unggul untuk memulihkan flora perut Anda daripada menggunakan probiotik. Jika suplemen probiotik adalah satu instrumen musik, kolostrum akan merupakan simfoni utuh. Faktor kekebalan dan pertumbuhan dalam kolostrum sapi melalui analisa lab telah dibuktikan identik dalam kombinasi molekulernya seperti manusia. Secara ajaib, hanya sapi dan tidak ada binatang lain yang mampu mentransfer unsur-unsur kesembuhan ini kepada manusia dan kepada mamalia lainnya. Sapi merupakan pendonor kolostrum secara universal.